Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Muhammad Rijaldi, NRP 1011171001304. Ingin mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Desain Modifikasi Jembatan Jayabaya Surabaya menggunakan balok e-girder. Nah, ini objek tinjauan lokasi proyek. Lokasi proyek terdapat di depan Terminal Jayabaya. Daftar isi mencakup pendahuluan, dasar teori, dan metodologi. Pendahuluan mencakup latar belakang, manfaat penulisan, batasan masalah, dan metode penelitian. Kedua, dasar teori mencakup gambaran umum, bukan prategang, girder, pelaksanaan, pemasangan balok prategang. Ketiga, metodologi mencakup diagram alir, data perencanaan, penentuan dimensi girder, perencanaan dan prategang, perencanaan posisi tendon, pendudukan lintasan inti tendon, pendudukan daerah aman tendon, tata letak tendon, analisa prategang, analisa lanjutan, dan analisa kapasitas penampang. Nah, ini penjelasan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jembatan Jayabaya merupakan infrastruktur yang dirancang untuk memudahkan jalur transportasi yang menghubungkan ke Terminal Jayabaya. Jenis jembatan yang akan dibangun adalah jembatan beton prategang atau girder break dengan komponen utama balok jembatan girder. Dinilai sangat cocok untuk lokasi yang berhubungan langsung dengan sungai depan Terminal Jayabaya dan memiliki bentang yang besar. Maksud dan tujuan: memahami dan menguasai metode pekerjaan memasangkan balok pada proyek pembangunan jembatan dan batasan masalah. Proses pengerjaan balok. Dalam pekerjaan konstruksi jembatan Jayabaya, pekerjaan dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain pekerjaan fondasi, tiang, dan tiang pancang, pekerjaan abutmen jembatan, pekerjaan pemasangan girder, pekerjaan ramming, pekerjaan dinding sayap, pekerjaan lantai, pekerjaan trotoar, dan pekerjaan cleaning, serta pekerjaan halus. Masalah yang diambil dibatasi hanya dalam proses pengerjaan balok saja. Metode penelitian. Dalam penulisan tugas akhir, ini perlu mengacu pada ilmu yang diperoleh dari kampus dan situs serta ilmu yang diperoleh dari beberapa bahan referensi atau buku, sehingga tugas akhir tersebut dapat dijelaskan dengan menyesuaikan tema tugas akhir. Metode yang digunakan sebagai berikut. 1. Metode wawancara, melakukan wawancara dengan pihak terkait, termasuk pekerjaan yang terkait dalam pelaksana proyek dan pemilik proyek. Yang kedua, bagaimana cara berkonsultasi melalui konsultasi dengan mentor, maka penetapan mentor berupa arahan, koreksi arahan, dan opini agar diperoleh hasil akhir yang baik dalam penyusunan akhir ini. Yang ketiga, penelitian literatur, pengumpulan data dan informasi melalui internet dan buku jarak pandang dapat mendukung penyusunan tugas akhir. Bab 2. Dasar teori menjelaskan gambaran umum jembatan. Jembatan adalah struktur yang melintasi rintangan seperti sungai, rel kereta api, atau jalan raya. Jembatan dibangun untuk pejalan kaki, kendaraan, atau rel kereta api untuk melintasi rintangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang penting untuk lalu lintas. Jembatan penting bagi semua orang, namun kepentingan masing-masing orang tidak sama, sehingga akan menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Setiap orang memiliki pandangan berbeda mengenai satu jembatan di atas sungai kecil, karena setiap orang yang melihat atau memiliki pandangan yang berbeda. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa jembatan merupakan suatu sistem transportasi yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang ke-1, apakah pengontrol kapasitas sistem. Yang kedua, memiliki biaya sistem tertinggi per mil. Yang ketiga, jika bridge mengalami crash, maka akan crash. Nah, ini contoh jembatan-jembatan. Yang gambar 1, jembatan Alang.
Jembatan tersebut hanya digunakan untuk keperluan sementara yang hanya akan dibangun sementara kemudian ditinggalkan. Ini karena kayu terbuat dari kayu tidak bisa bertahan lama, terutama jika kayu menerus-menerus bersentuhan dengan air. Yang kedua, jembatan lengkung. Jembatan gantung membawa kendaraan menggunakan dua menara penggantian pokok. Kabel yang merentangi jembatan ini perlu ditambah dengan kuat di kedua belah ujung jembatan. Karena semakin besar beban yang di atas jembatan akan dipikul oleh tegangan di dalam kabel utama ini. Jembatan seperti ini hanya cocok untuk digunakan jarak jauh karena tidak memungkinkan didirikan tiang penahan karena arus deras dan bahaya. Yang gambar 2.3 jembatan rangka. Jembatan rangka dapat terbuat dari bahan kayu atau logam. Jembatan rangka kayu termasuk tipe klasik yang sudah banyak tertinggal mekanika bahannya. Pada perkembangan setelah ditemukan bahan baja, tipe rangka menggunakan rangka baja dengan berbagai macam bentuk. Beton prategang. Beton prategang adalah salah satu jenis beton yang memperkuat batang baja pada beton. Tegangan ini menyeimbangkan tegangan internal yang akan mengangkat kemampuan beton dalam menahan beban eksternal. Prategang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam menahan, sedangkan menurut peraturan panitia KCI, beton prategang merupakan jenis beton dengan tegangan internal dan distribusi yang besar, dan metodenya dapat berkompensasi tegangan disebabkan oleh beban luar sampai batas tertentu. Selanjutnya, girder. Jembatan girder adalah sebuah bangunan jembatan yang komponennya balok berbentuk girder. Balok dapat dibuat dari beton bertulang, beton prategan, baja, atau kayu. Panjang bentang jembatan girder sampai 25 meter dan panjang gelagar beton prategan biasanya 20 sampai 40 meter. Nah, ini contoh-contoh gambar balok girder. Yang pertama, gambar 2.7 balok I. Balok dengan berbentuk I biasanya disebut balok PCI atau terbuat dari beton. Gelagar dapat dibuat dari bahan komposit atau non-komposit dan berbagai faktor harus dipertimbangkan saat memilih seperti jenis kekuatan yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, yang kedua adalah gambar 2.5 box girder. Box girder sangat cocok untuk jembatan bentang panjang. Box girder biasanya didesain sebagai struktur kontinu pada bagian atas kolom. Karena box girder menggunakan beton prategan pada desain biasanya menguntungkan untuk bentang menerus. Balok kotak itu tersendiri bisa berbentuk trapesium atau kotak. Namun, karena trapesium memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada bentuk kotak, jadi trapesium lebih populer. Dan yang gambar ketiga adalah balok T. Nah, T-pim ekonomis dengan bentang biasanya balok T itu 40 sampai 60 kaki. Namun pada struktur geobrit desain balok T membutuhkan kerangka yang lebih kompleks. Untuk struktur bentang sederhana, rasio ketebalan balok T yang direkomendasikan pada bentang adalah 0,07 meter dan untuk struktur bentang kontinu rasio yang direkomendasikan adalah 0,065. Selanjutnya, dasar teori. Pelaksanaan pemasangan balok prategang. Dan yang pertama adalah persetujuan. Persetujuan adalah dapat menentukan program prategang yang disukai, di mana program dan rencana pelaksana harus diserahkan kepada pengawas pekerja untuk mendapatkan persetujuan setelah dimulainya pengecoran sebelum pekerja apapun dilakukan di unit penegang. Yang kedua, penempatan jangkar. Ya, setiap jangkar harus ditempatkan tegak lurus dengan garis kerja prategang dan dipasang agar tidak bergeser selama proses pengecoran.
Jika plat baja ditentukan sebagai jangkar pada gambar, maka permukaan beton yang bersentuhan langsung dengan plat baja harus datar, dapat dibentuk ulat dan ditempatkan tegak lurus terhadap arah plat tegang. Dan yang ketiga adalah penempatan kabel. Lubang memasang harus ditutup untuk memastikan tidak ada mortal atau bahan lain yang masuk ke lubang selama proses pengecoran. Sebelum menarik kabel, penyedia layanan harus membuktikan bahwa karena plat tegang yang diterapkan, semua kabel yang bergerak bebas di antar titik jangkar, dan komponen juga dapat bebas menyesuaikan diri dengan gerakan horizontal dan vertikal. Yang keempat adalah kekuatan beton diperlukan. Sebelum mencapai kekuatan beton yang disyaratkan, tidak ada tekanan awal yang diterapkan pada beton. Jika menggunakan pembasahan, sebelumnya tidak kurang dari 14 hari setelah pengecoran. Jika pengolahan uap digunakan, tidak kurang dari 2 hari setelah pengecoran. Jika unit terdiri dari elemen-elemen yang terhubung, gaya yang ditransfer ke material penghubung harus setidaknya sama dengan gaya transfer ke unit beton. Dan yang kelima, besarnya gaya pertegang diperlukan. Pengukuran plat tegang dilakukan dengan mengukur langsung tekanan dongkrak atau dengan mengukur perpanjangan secara tidak langsung, kecuali ditentukan lain dengan gambar. Pengawas pengerjaan akan menentukan prosedur yang akan diterapkan setelah mengamati kondisi dan akurasi yang dapat dicapai oleh kedua prosedur tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, prosedur penarikan kabel. Sama pekerjaan menggambar kabel harus dihadiri oleh penanggung jawab atau perwakilan. Pelepasan dongkrak harus bertahap dan kontinu. Penarikan kabel harus dilakukan dalam urutan yang ditentukan oleh gambar. Jika diperlihatkan dalam gambar akan dipesan oleh pengawas pengerjaan, hanya sebagian dari gaya peregang yang diterapkan. Diperbolehkan untuk menerapkan peregang yang melebihi gaya maksimum yang dirancang untuk mengurangi gesekan dan penurunan gaya yang diperlukan. Dapat diatasi dengan mengetahui pengetahuan dan arah pengawas pekerjaan. Nah, ini tentang bab 3. Metodologi. Yang pertama adalah direkam alir. Dan yang kedua, data perencanaan. Saya merencanakan tebal lantai 0,2 meter atau 20 cm, tebal lapisan overlay 0,1 meter atau 10 cm, jarak plat tegang 1,8 meter atau 180 cm, lebar lalu lintas 8 meter, lebar trotoar 1 meter. Spesifikasi bahan, beton plat tegang 25,5 kN per meter kubik, beton bertulang 25 kN per meter kubik, aspal 22 kN per meter kubik, dan air hujan 9,81 kN per meter kubik. Dan selanjutnya penentuan dimensi girder. Penentuan ukuran balok I mengacu pada TY, Lin, dan Needham Bruns 2000, di mana tinggi penapang balok I adalah L per 20 sampai L per 28 pada saat yang sama. Dan lebar balok pertegang ditentukan secara independen hingga diperoleh ukuran balok pertegang optimal dari setiap jembatan. Perencanaan non prategang. Rencana batang baja non prategang bertujuan untuk memprediksi kegagalan dini tulangan baja secara tiba-tiba karena proporsi batangan baja yang digunakan dalam desain kecil. Dan selanjutnya, perencanaan posisi tendon. Tujuan dari rencana tulangan non prategang adalah untuk memprediksi kegagalan tulangan yang tiba-tiba dan prematur karena proporsi tulangan yang digunakan dalam desain kecil. Perhitungan inti tendon. Lintasan inti tendon direncanakan berbentuk parabola. Untuk itu, dalam perhitungan digunakan persamaan yang diberikan oleh T, Y, Lin, dan Bruns 2000 sebagai berikut. YI sama dengan 4 dikali FI dikali XI dikali L per X1 dibagi L2. Perhitungan daerah aman tendon. Pertujuan penghitung luas aman tendon adalah untuk menentukan luas batas tempat tendon dapat ditempatkan sehingga selama transmisi dan selama masa layannya tidak terjadi tegangan tarik pada bagian serat terjauh dari balok. Perhitungan tata letak tendon. Perhitungan layout tendon bertujuan untuk mengetahui posisi masing-masing tendon pada penambang balok. Pertegang sepanjang bentang jembatan.
Selanjutnya, analisa tegangan. Analisa tegangan diperlukan untuk memastikan bahwa tegangan yang ditimbulkan pada penampang balok prategang sebelum dan sesudah beban tenaga kerja tidak melebihi tegangan izin, termasuk tegangan tarik dan tegangan tekan. Analisa lanjutan. Analisa lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa lanjutan yang terjadi pada anggota struktur tidak melebihi lanjutan yang diizinkan sebelum atau sesudah beban yang direncanakan diterapkan pada struktur tersebut. Dan yang terakhir, analisa kapasitas penampang. Lakukan analisis daya dukung penampang untuk menentukan kekuatan batas penampang desain. Kemudian desain batas untuk menahan momen ultimate akibat beban. Lakukan analisis daya dukung penampang untuk menentukan kekuatan batas penampang desain, kemudian desain batas menahan momen ultimate yang akibat beban. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.